Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat selalu. Hari ini kita akan melanjutkan belajar matematika. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar menyelesaikan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Kalian telah mencobanya dan menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Namun, perlu kalian ketahui bahwa menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan memiliki keterbatasan. Apabila kalian dihadapkan kepada soal yang menggunakan bilangan yang besar, maka kalian akan kesulitan ketika menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikan soal penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat tersebut. Oleh karena itu, pada video pembelajaran kali ini, Pak Guru akan memberikan satu cara yang lebih mudah yang bisa kalian gunakan untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pengen tahu caranya? Simak penjelasan berikut ini. Menyelesaikan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat dengan cara pahala dan dosa. Disampaikan oleh Redi Hermawan SPD, guru kelas 6 SD Negeri 2 Curug Sewu, Patean. Sebelum menyimak video ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe karena video ini sangat membutuhkan dukungan dari para pemirsa karena sedang diikutkan pada lomba video pembelajaran tingkat Kabupaten Kendal tahun 2020. Tujuan pembelajaran dari video ini dengan menggunakan cara pahala dan dosa, peserta didik mampu menyelesaikan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan cara pahala dan dosa, peserta didik mampu menyelesaikan operasi pengurangan bilangan bulat dengan benar. Sekarang, apa itu cara pahala dan dosa? Dalam bilangan bulat, kita tahu ada yang disebut dengan bilangan positif dan bilangan negatif. Istilah pahala dan dosa kita gunakan untuk menggantikan istilah bilangan positif dan bilangan negatif. Bilangan positif kita istilahkan dengan pahala, sedangkan bilangan negatif kita istilahkan dengan dosa. Mengapa kita perlu menggunakan cara pahala dan dosa untuk menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat? Karena dengan cara pahala dan dosa, kita dapat lebih mudah dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Konsep pahala dan dosa mirip dengan cara menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Konsep pahala dan dosa yang pertama, pahala atau dosa seseorang itu bisa bertambah atau berkurang. Yang kedua, pahala yang banyak dapat menghapus dosa. Begitu pula dosa yang banyak dapat menghapus pahala. Coba kalian perhatikan soal berikut.
Dosa 2 ditambah dosa 4 jadinya berapa? Jawabannya dosa 6. Masih ingat ya, dosa adalah lambang bilangan negatif. Jadi soal tersebut dapat diubah menjadi bentuk negatif 2 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 6. Coba kalian perhatikan soal berikut. Pahala 5 ditambah dosa 7. Jawabannya dosa 2. Ingat, pahala sama dengan bilangan positif, dosa sama dengan bilangan negatif. Jadi soal tersebut dapat diubah menjadi 5 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 2. Sekarang contoh berikutnya. Dosa 8 berkurang dosa 3. Jawabannya dosa 5. Soal tersebut dapat diubah menjadi negatif 8 dikurangi negatif 3 sama dengan negatif 5. Contoh yang keempat. Pahala 10 berkurang dosa 4. Jawabannya pahala 14. Kok bisa jadi 14 ya? Karena orang tersebut tidak punya dosa, hanya memiliki pahala, sehingga pengurangan dosa menjadi penambahan pahala. Jadi pahalanya bertambah jadi 14. Soal tersebut jika diubah menjadi kalimat matematika menjadi 10 dikurangi negatif 4 sama dengan 14. Sekarang mari kita terapkan cara pahala dan dosa untuk mengerjakan soal-soal berikut. Soal nomor 1, mari kita baca bersama. Dosa 20 ditambah pahala 9. Jadi dosanya berkurang karena adanya pahala, sehingga masih ada dosa 11. Kita tulis negatif 11. Nomor 2 kita baca. Pahala 6 berkurang pahala 10. Karena pahalanya berkurang lebih banyak, maka jadinya dosa, yaitu dosa 4. Kita tulis negatif 4. Soal nomor 3 kita baca. Pahala 6 berkurang dosa 10. Karena berkurangnya dosa itu sebab melakukan kebaikan, maka justru menambah pahala. Jadi pahalanya bertambah menjadi 16. Kesimpulannya, konsep pahala dan dosa dapat memudahkan kita dalam menyelesaikan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nomor 2, konsep pahala dan dosa. Yang A, pahala atau dosa seseorang itu bisa bertambah atau berkurang. B, pahala yang banyak dapat menghapus dosa. Begitu pula dosa yang banyak dapat menghapus pahala. 3, pahala melambangkan bilangan positif, sedangkan dosa melambangkan bilangan negatif. Selesai penjelasan yang dapat Pak Redi sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk berkunjung ke channel YouTube milik Pak Redi Hermawan SPD untuk menambah pengetahuan kalian. Sekian,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.